Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Amma ba'du, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk sama-sama melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Karena betapa besarnya salat subuh berjamaah. Karena dikatakan kalau ada orang salat isya berjamaah, maka seakan dia bangun setengah malam. Bangun maksudnya bangun beribadah setengah malam. Tapi ketika ada seseorang yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka sama seperti atau seakan-akan dia semalam suntuk bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika bertemu dengan beberapa malam mulia, di antaranya malam seperti kemarin malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, 2 malam hari raya, lalu malam Lailatul Qadar, di mana di malam-malam tersebut kita dianjurkan untuk beribadah di malamnya. Malam anjuran tersebut yang lebih hebat, kita semalam suntuk itu tidak stay doanian dengan ibadah dengan sholat sunnah, dengan baca Al-Quran, dengan baca sholawat, baca zikir, dan bacaan-bacaan yang lain yang di dalamnya ada nilai ibadah. Tapi kata ulama, apalagi kita ya, kalau yang pernah kita saksikan, kalau di Hadramut yang gawe-gawe cain ini sudah biasa untuk mereka. Apalagi di malam-malam Ramadan ketika mereka bertemu dengan malam khataman Al-Quran di kota Tarim itu, terutama ketika malam-malam khataman Al-Quran itu, masjid itu makmur dengan wong yang dari mulai sholat isya'nya berjamaah, dari sebelum isya'nya mereka sudah berkumpul sama-sama berbacaan. Ada yang ngaji mereka sambil sholat isya' berjamaah, dilanjutkan dalam sholat tarawih berjamaah, dan khataman Qur'annya di dalam sholat. Khataman Qur'annya di dalam sholat. Selesai itu mereka baca-bacaan doa, berzikir sampai subuh. Nah, tinggal terkadang kita, karena kita budak pondok, balik dulu ke pondok. Tapi di masjid itu terus berlanjut bacaan-bacaannya, gosidah-gosidahnya, zikir-zikirnya, salawat-salawatnya sampai nanti subuh. Dan kita juga balik lagi ke sana, subuh berjamaah lagi, ramai yang hadir. Nah, sekarang kan bisa dilihat melalui YouTube, bisa kita akses melalui YouTube. Subuh lagi berjamaah, selesai subuh baru mereka bubar, selesai sudah. Jadi memang hitungan mereka itu malam tuh diisi dengan menghidupkan dengan ibadah. Itu memang katanya yang seperti itu yang paling tinggi derajatnya. Nah, kalau yang derajat yang kedua, paling tidaklah kita yang setengah malam itu kita isi ibadah. Kalau misalnya kita katakan masuk ya malam itu jam 6, misalnya kita katakan maghrib itu jam 6 untuk ngitung-ngitung pasnya ya. Masuk maghrib itu jam 6,
Masuk subuh itu jam 4:30 mungkin, kita hitung lebih kurangnya. Berarti itu lebih kurang 10 jam setengah ya. 10 jam setengah dibagi 2, 5 jam seperempat. Berarti kita katanya kalau memang kepengen masuk golongan yang kedua, paling tidaklah kita beribadah lebih dari 5 jam seperempat. Ya, 5 jam seperempat. Lebih dari situ. Ya, 5 jam setengah, 6 jam. Nah, kita isi dengan ibadah. Setelah itu kita tidak silakan. Itu juga untuk derajat yang kedua yang bisa digolongkan atau dikatakan orang itu malam itu bangun beribadah kepada Allah Ta'ala. Tapi katanya ada tingkatan yang ketiga. Apa tingkatan yang ketiga? Paling tidaklah dia sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Kan tadi itu sesuai hadis tadi, kalau sholat isya berjamaah sama seperti ibadah setengah malam. Ketika dia sholat subuh berjamaah sama seperti dia bangun semalam suntuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, kita yang mungkin masih bisa rutin sholat berjamaah di masjid lebih utama. Kalaupun tidak bisa di masjid, mungkin karena ada uzur, bisa kita sholat berjamaah di rumah. Tidak, sama keluarga, sama istri, sama anak, sama cucu. Kita bisa, tapi kalau yang bisa kita ke masjid, bisa kita ke mushola, alhamdulillah lebih afdal, lebih utama ya. Alhamdulillah. Itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang mungkin di jam seperti ini mereka lagi disibukkan dengan kesibukan dunia. Ya, mereka lagi disibukkan dengan kesibukan dunia. Sedangkan ini jam-jamnya jam-jam hebat. Jam-jam hebat dari mulai waktu sepertiga malam terakhir. Dari mulai jam 2:30, jam 3, jam 3:30 itu jam-jam hebat. Di mana katanya Allah Ta'ala berseru, hal min da'in. Apakah ada yang berdoa? Maka aku akan kabulkan doanya. Hal min mustaghfir. Apakah ada yang meminta ampun? Maka aku akan ampuni. Hal min taib. Apakah ada yang mau bertobat? Aku akan terima tobatnya. Dan seterusnya. Itu seruan katanya yang Allah Ta'ala sampaikan, serukan di setiap sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Kita emang tidak terdengar, tapi paling tidaklah kita sambut dengan kita beristighfar, kita bertobat, kita minta apa hajat kita. Utamakan dulu hajat akhirat, baru hajat dunia. Tapi kita manusiawi. Kita ini kan mikirnya apa yang kita butuhkan di dunia dulu, baru di akhirat. Malahan kan sebenarnya dunia sementara, akhirat selamanya. Tapi sifat manusiawi. Tapi bangkoy ketika minta jangan lupa, silakan minta banyak-banyaklah dunia, tapi jangan lupa ditutup dengan minta akhirat. Paling tidaklah dunia ini jangan lupa juga minta meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Minta meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kaget pun kalau sudah meninggal, hendak di akhirat bisa masuk ke dalam surga dan berkumpul bersama Rasulullah. Jelas kalau sudah berkumpul sama Rasulullah pasti bertemu dengan Allah. Nah, karena perantara kita bisa bertemu dengan Allah, menatap langsung Allah itu melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa perantara tidak bisa apa-apa kita. Tidak salah, itu urusan akhirat. Urusan dunia baik gitu. Kepengen ketemu wali kota, ada cara. Kepengen ketemu gubernur, ada cara. Apalagi kepengen ketemu presiden, tidak bisa tiba-tiba datang ke kantornya. Ada wali kota tak? Nak ngapa pak? Nak ketemu, sudah ada janji pak? Belum, kepengen bakunnya. Mana pacar? Buat janji dulu. Gubernur sama seperti itu. Presiden lebih lagi. Tidak bisa sembarangan. Apalagi dengan Allah Ta'ala. Nah sekarang kita perantara kita untuk bisa ketemu dengan Allah, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, perantara kita hanya satu, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang hanya bisa kita lakukan, amalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad, itu yang kita amalkan.
Itu yang kita jalani. Kalau memang itu menurut kita yang berat, memang ada beberapa sunnah-sunnah Nabi itu berat untuk kita. Berat. Paling tidak usahakan seumur hidup sekali jadilah. Biar kita tergolong orang yang dulu pernah mengamalkan sunnah Nabi. Ada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, penyusun Ratib Al-Haddad. Itu beliau katanya, semua sunnah Nabi sudah pernah beliau kerjakan. Seluruhnya. Sampai katanya ada sikok yang belum beliau gawikan, belum beliau kerjakan. Apa? Di antaranya ini sunnah Nabi. Nabi itu katanya rambut Nabi itu agak panjang. Rambut Nabi itu agak panjang, tapi bagus panjangnya Nabi tadi itu. Nah, Habib Abdullah Haddad ketika masa sehatnya tidak pernah manjang ke rambut. Sedangkan beliau nih seseorang yang mencontoh Nabi ikut-ikutan bahasa Palembang ya. Plek. Nah, sampai akhirnya ketika beliau menjelang wafat, beliau sempat sakit hanya terguling. Lebih kurang bisa katanya 40 atau 40 hari lebih, sampai akhirnya subhanallah di hari wafatnya rambut Abdul Haddad sempat panjang. Akhirnya sempurnalah semua sunnah Nabi pernah digawikan. Nah, di dalam kitab beliau Risalatul Mu'awanah kalau tidak salah, itu termasuk sunnah Nabi. Tapi di zaman sekarang, itu di zaman beliau pernah, di zaman sekarang ini sudah menjadi salah satu syiar orang-orang kufar, orang-orang kafir. Mereka memanjangkan rambut dengan rambut yang semrawut. Beda dengan Nabi. Kalau nak tahu Nabi, di sini ada majelis sirah, ada kan. Di situ jelaskan bagaimana rambut Nabi itu, sampai ada yang katanya pernah sampai kuping, sampailah ke bawah sini dikit, sampailah ke bahu. Tapi sekarang ketika hampir ditiru oleh mereka orang-orang kufar, maka mereka para ulama juga mengambil jalan. Maka Al-Habib Abdul Haddad tidak melok manjang ke rambut sampai akhirnya panjang dewek ketika menjelang beliau wafat. Bukan sengaja manjangkan. Dan terbukti memang. Terbukti. Di luar sana mereka orang-orang kufar, mereka memanjangkan rambut. Nah, kita orang-orang Muslim, kalaupun memang niat, tinggal balik-balik sekarang niat. Balik-balik lagi ke hati. Apakah memang benar kita ingin mengikuti Nabi Muhammad? Kalau memang benar, alhamdulillah. Bakal dapat pahala. Tapi kalau memang kita buat tren-trenan, apalagi sampai wal iyadzubillah meniru orang-orang kafir, wah salah. Salah. Alhamdulillah, salawat serta salam kita hadiahkan buat baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta pengikut Nabi Muhammad sampai hari kiamat kelak. Hadirin hadirat, di sini saya akan membaca satu kitab dengan judul Dzikrayat wa Munasabat, tentang peringatan dan acara-acara penting yang terdapat di bulan-bulan Islam yang disusun oleh Mahaguru Al-Allamah Al-Muhaddits Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, salah seorang ulama besar di masanya. Muridnya sekarang di Indonesia banyak, bukan hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga banyak. salah satunya yang kita kenal di Palembang ini ada Abuya Umar Abdul Aziz. Nah, itu ada Abuya Nagib, dulu ada Abuya Novel. Kalau yang sekarang pimpinan Pondok Dalwa Darul Lugha wa Da'wah yang di Bangil ada Abuya Zain. Banyak di Indonesia ini, banyak, di tiap kota hampir ada. Nah, salah seorang ulama besar di masanya dan muridnya banyak. Dan anak daripada ulama besar juga ada Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Sayyid Alawi ini adalah guru daripada guru kita Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Nah, ini Abu Sayyid Muhammad mengumpulkan tentang beberapa bulan yang memiliki kekhususan. Dan ada peristiwa-peristiwa yang dari bulan Muharram, Rabiul Awal, Rajab, Sya'ban, Ramadan, sampailah bulan Haji. Nah, di sini kebetulan kita sekarang berada di bulan Rajab dan kita akan membahas tentang
peristiwa yang terjadi di bulan Rajab. Kebetulan hari ini tanggal 26 Rajab, malam kaget, malam Isra Mi'rajnya Nabi. Nah, kalau dipaskan malamnya, malam tanggalnya, malam 27 itu malam di Isra Mi'raj dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita akan baca sedikit, mengambil keberkahan dari beliau ketika beliau menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau mengatakan bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah tanda kebesaran yang Allah berikan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan yang Allah berikan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kemuliaan dan nikmat ini tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Hanya buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pastinya adalah nikmat terbesar dan kemuliaan terbesar, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Di situ kata Nabi bisa langsung dekat dengan Allah, berhadapan langsung dengan Allah dan merasakan kelezatan, kenikmatan berbicara, bermunajah dengan Allah langsung. Ini tidak ada Nabi Musa alaihissalam hanya bisa melalui di dunia di atas bukit, tidak bisa melihat Allah juga, tidak bisa, apalagi sampai melihat langsung, tidak bisa. Kalau berbicara sempat, tapi kalau melihat langsung tidak bisa. Maka di sini disebutkan seperti itu. Isra ini katanya adalah satu perjalanan yang katanya dimulai dari Masjidil Haram dan selesai di Masjidil Aqsa, yang dimana dua masjid ini adalah dua tempat suci dan dua tempat diturunkannya wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dua tempat ini juga adalah dua tempat, kalau dibahas di sini Abu yang menyatakan ma'hadan lin nubuwah, pesantrennya para nabi. Di Baitul Maqdis banyak, jadi itu tempat mulia. Baitul Maqdis adalah tempat mulia. Sekarang lagi digempur ya. Sebenarnya bukan di Baitul Maqdisnya, digempur di sekitarnya. Mereka menghancurkan masyarakat sekitar untuk mengambil alih kedudukan yang ada di Masjidil Aqsa. Tapi semua aturan Allah Subhanahu wa taala kita serahkan. Kita hanya bisa berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa hanya Allah. Seperti kejadian ketika pasukan Abraha datang nak menghancurkan Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah. Ketika itu salah satu orang yang terpandang adalah kakek Nabi, Sayyidina Abdul Muttalib, kakek Nabi yang terpandang. Beliau yang salah satu pengurus penanggung jawab. Wong nengok nih dari jauh, mereka melihat, wah ini ada pasukan pasukan Abraha katanya bakal menghancurkan Ka'bah. Wong ngomong Abdul Muttalib, cegah. Kata jawaban Abdul Muttalib singkat baik, itu rumah Allah, Allah yang bakal jago. Sudah, akhirnya masyarakat itu naik ke gunung dulu, mereka menghindar. Abdul Muttalib pun seperti itu. Datanglah mereka pasukan Abraha, tidak sampai ke Ka'bah mereka itu. Itu di antara gajahnya itu malahan stop. Gajah besarnya itu stop. Malahan nandak maju. Dipaksa maju, nandak maju. Tapi ketika diarahkan balik, galak berjalan dia. Diputar balik lagi ke arah Ka'bah, nandak. Dipaksa-paksa, nandak. Sampailah tiba-tiba datanglah burung ababil. Dia dilempari mereka pakai batu dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Batu itu kecil, batu kerikil kecil. Tapi ketika sampai, setiap burung itu mau dua, kan burung kan ada cuma ada dua, bawa dua. Ketika dilemparkan kepada pasukan gajah itu masuk dari pucuk, tembus di bawah, masuk di pundak itu, tembus ke bawah. Batu dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, pucuk tembus ke bawah, mati langsung. Mati mereka pasukan gajah tadi. Nah itu dijaga oleh Allah. Sama seperti ini, kita hanya bisa kepedulian kita, bentuk kepedulian kita hanya kita bisa berdoa.
tapi kita serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu katanya dalam peristiwa Isra, perjalanan di malam hari yang diberikan Allah taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti tercantum dalam ayat Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Di situ Allah memperjalankan Nabi katanya lailan. Ketika pakai bahasa atau kata nakiroh, lailan, ida al-lail. Sebenarnya kan bisa-bisa baik pakai al-lail. Tapi di situ tidak pakai lailan, nakiroh. Kalau al-lail itu makrifah. Ketika pakai nakiroh, maka situ menandakan bahwasanya katanya itu perjalanan hanya sebagian malam. Kalau al-lail berarti semalam suntuk, semalamanian. Tapi ketika pakai lailan, makin nakirah berarti katanya sebagian malam, ba'dul lail, sebagian malam. Sehingga akhirnya dikuatkan juga dengan ada yang tercantum di dalam buku Maulid Diba kalau tidak salah. Itu katanya Nabi itu ketika menjalani perjalanan Isra Mi'raj bertemu dengan Allah Ta'ala, balik lagi ke tempat tidurnya Nabi itu, katanya alas Nabi, kasur Nabi itu, walaupun kasur Nabi tidak seperti kasurnya kita, itu masih hangat. Sama sejak kita kan lagi tidur nih, tidur sudah lama kan tidur. Nabi kan tidur dulu, Nabi sudah tidur, dijemput oleh malaikat Jibril. Nabi lagi tidur. Nah, kan kalau kita tidur kan pasti ketika bangun hangat tempat tidur kita nih, hangat. Kecuali yang nggak tahu kalau yang pakai AC hangat enggak, masih belum pernah nyoba. Kayak kita coba malam ini nggak pernah nyoba gitu. Kalau pakai AC itu pas bangun hangat juga enggak? Yang pasti kalau dingin, iya dingin, badan kita yang dingin, nggak tahu tempatnya. Kayak kita coba ya. Yang terbangun di malam hari coba pegang hangat enggak? Nah, katanya Nabi ketika balik tempat tidur Nabi ini masih hangat. Sehingga akhirnya kita pernah dengar dari Habib Salim Asy-Syatiri, kata Habib Salim katanya itu diperkirakan katanya hanya menghabiskan waktu 20 menit. Perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad ini 20 menit. Makanya perjalanan Isra Mi'raj ini tidak bisa ditimbang pakai akal. Jauh kalau pakai akal. Nimbang pakai akal itu jauh nian. Tidak ini gitu. Tidak terpikir. Madai galo. Ya, madai galo. Tapi itu mungkin Allah, apalagi Allah Ta'ala yang menjalankan lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram rumah Nabi ketika itu dekat dengan masjidil haram. Sekarang dekat lagi, tinggal dirubah jadi tadi perpustakaan rumah Nabi Muhammad SAW. Nah, dari dekat masjidil haram Nabi dijemput oleh 3 malaikat Jibril, Mikail, Israfil, yang mana katanya sebelumnya sempat sudah datang dulu, Nabi lagi tidur nih, datang mereka bertiga. Kalau bahasa kita ini mastikan. Tapi Nabi tidak mendengar suara mereka nih, katanya. Kalau dalam kitab itu kata Nabi tidak mendengar. Kata mereka, nah, huwa ini nih, ini Muhammad yang bakal kita jemput beberapa malam lagi. Nah, akhirnya di malam itu dijemputlah Nabi, tapi Nabi dibawa dulu ke sumur Zam-Zam. Dengan peristiwa yang kata Nabi dibelah dadonya, dibersihkan dulu dan dibersihkan dengan air Zam-Zam. Maka di situ menandakan bahwa Nabi adalah makhluk yang mulia, manusia yang paling, bukan manusia lagi, makhluk yang paling mulia di alam semesta. Nabi adalah makhluk yang mulia. Malaikat pun kalah. Isi badannya, dadonya, hatinya itu dicuci dengan air Zam-Zam. Berarti air ini juga mulia. Makanya di dalam kitab fikih pun dijelaskan tidak boleh. Kalaupun ada uang nih, kadang-kadang sangkin uang nih, kadang-kadang mikir sangkin kepengen ngambil berkahnya, cewek pakai baju Zam-Zam. Ada, maka dibahas dalam kitab fikih tentang bagaimana hukum kalau cebok pakai air Zam-Zam. Dah. Kemana akal wong itu kalau pakai akal kemana akal tuh? Ngambil berkat atau tidak ngambil berkat? Kadang-kadang ya kalau masih mending lah wong
Ada yang di pelataran itu kadang untuk nyuci muka ya ala kulihal ya. Itu kan. Tapi yang pasti minumkan, masukkan di air zam-zam itu ke dalam perut kita nah. Biar datang keberkahan. Apalagi ketika minum air zam-zam kita dianjurkan untuk berdoa. Nah, berdoa apa setiap kali bisa usahakan setiap minum seteguk itu iringi dengan niat dan doa. Apa dia ya? Kita niatkan apa dulu? Minum. Bisa niatkan lagi apa lagi? Minum lagi. Niatkan apa lagi? Minum lagi. Jangan berduguk habis. Hemat sayang. Tidak, ini air yang mulia. Air yang mulia yaitu air zam-zam. Nah, hatinya Nabi dicuci dengan air zam-zam. Setelah itu selesai, baru akhirnya Nabi dipersilakan untuk naik ke buruk. Berjalanlah Nabi menggunakan buruk. Di perjalanan tersebut berjalan sampai akhirnya tiba-tiba buruk disuruh berhenti. Ketika sudah berhenti, Nabi disuruh turun dan disuruh untuk sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat Nabi di situ. Setelah sholat, malaikat Jibril nanya, Muhammad tahu tak ini di mana? Tidak tahu, kata Nabi Muhammad. Ini katanya Thaibah. Thaibah. Katanya Thaibah. Thaibah ini kan kalau nama kota. Sekarang namanya Madinah. Ya. Madinah. Nama lain dari kota Thaibah itu Madinah. Nama lain dari Madinah itu Thaibah. Kalau dulu namanya Yathrib. Dulu namanya Yathrib. Tapi setelah itu jadi Madinatul Munawwarah. Nah, di sini kota ini katanya Muhammad, engkau akan hijrah ke kota ini. Engkau akan hijrah. Kebetulan Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj ini 2 tahun sebelum Nabi hijrah. 2 tahun sebelum Nabi hijrah. Apa namanya itu? Khilaf antara ulama ya. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3. Selesai itu berjalan lagi. Berjalan sampai akhirnya stop lagi, disuruh stop lagi. Buruk tadi itu Nabi disuruh sholat 2 rakaat lagi. Sholatlah Nabi 2 rakaat, selesai sholat, malaikat Jibril nanya, Muhammad tahu tak ini di mana? Tidak tahu, ini katanya di Tursina. Tursina. Bukit yang disitulah peristiwa terjadinya apa kejadian percakapan malaikat Jibril dengan malaikat Jibril. Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala di Tursina itu. Lalu melanjutkan lagi perjalanan. Disuruh stop lagi. Buruk tadi Nabi disuruh turun salat 2 rakaat lagi. Selesai salat malaikat Jibril nanya, Muhammad tahu ini di mana? Kata Nabi, enggak tahu. Nah, ini kata di Bethlehem. Bethlehem ini tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam. Di situ. Nah, mungkin dari 3 tempat ini secara tidak langsung mungkin kita dapat pelajaran bahwa kita dianjurkan mengambil keberkahan dari tempat-tempat mulia. Mengambil keberkahan dari tempat-tempat mulia, dan di antara cara untuk meninggalkan keberkahan yang besar ketika kita sampai di satu tempat yang mulia, sholat paling tidak 2 rakaat. Karena katanya kalau kita sholat di satu tempat, sekarang kita sholat di sini, sholat di sini, ini tempat akan bersaksi di hadapan Allah, tempat ini, bahwa Fulan bin Fulan dulu pernah sujud di tanah ini. Tempat ini, tanah ini akan bersaksi di hadapan Allah Ta'ala. Makanya usahakan pindah-pindah tempat. Paling tidaklah sholat wajib ini di mana, fardu di mana, pas sholat qobliyah atau ba'diyah di tempat yang lain. Jadi banyak tempat. Dan ketika kita berhenti berkunjung di tempat-tempat mulia, coba dengan tinggalkan sholat 2 rakaat di situ. Biar tempat tersebut bersaksi bahwa kita pernah ke situ dan pernah sholat 2 rakaat di situ. Kalau cuma datang gitu ya, tidak datang. Lalu mungkin kalaupun kadang-kadang kita kalau ziarah ya, kita ziarah Fatihah kita. Kebetulan di samping itu ada musola, ada masjid. Apa salahnya ya mampir ke musola atau masjid di situ, sholat. Jadi kita pernah meninggal ke tempat sujud di situ, dan tempatnya akan bersaksi bahwa kita dulu pernah ke situ. Akan bersaksi di hadapan Allah Ta'ala. Ya. Jangan kaget, ini salah pula kita ngomong sholat, akhirnya pas di kuburan itu sholat dia.
Wong kami nak ziarah dia nak sholat. Ayo kata wongnya. Oi mas, Allahu Akbar. Nah, kau. Nah, sama seperti ketika kita tawaf. Nah, mereka ada yang kepengen sholat di makam Ibrahim. Nah, kita pastikan dulu kalau memang tempatnya sepi, silakan. Tapi kalau tempatnya rame, jangan. Ya. Karena ada waktu-waktunya rame, tapi ada waktu-waktunya sepi. Kapan sepi? Nah, pas matahari timbul. Jam-jam 8, jam 9 wong biasanya sepi di pelataran tuh. Ada wong yang tawaf tapi sepi. Nah, silakan kita nak sujud berapa kali di situ, ya. Nak sujud berapa kali di situ. Itu diantara mungkin hikmah yang bisa kita ambil. Lalu Nabi katanya berjalan, tiba-tiba mencium bau semerbak atau wangi yang sangat wangi, semerbak. Ini kata Nabi, wahai Jibril, ini bau apa ini? Bau wangi apa ini? Kata malaikat Jibril, ini Muhammad, katanya baunya masyitoh. Kita sering dengar, ya, mungkin nama masyitoh. Cerita, mungkin pernah dengar cerita masyitoh. Ya. Masyitoh ini kan kalau diartikan ke Indonesia sebenarnya tukang sisir. Tukang sisirnya anak Fir'aun. Tukang sisirnya anak Fir'aun. Masyitoh ini perempuan, makanya masyitoh. Kalau lanang masyid. Nah, karena betina masyitotun. Masyitoh, tukang sisir anak-anak Fir'aun. Ketika itu sekali hari, suatu hari, ketika lagi menyisir rambut anak Fir'aun, tiba-tiba sisirnya jatuh. Akhirnya masyitoh nyebut Bismillah. Ketika mendengar nama Bismillah, ada nama Allah di situ, anak masyitoh ini ngomong, hei, katanya, siapa itu Allah? Kata masyitoh, oh ini katanya Tuhanku dan Tuhan ayahmu. Oh kau punya Tuhan selain ayahku? Iya, Allah, Tuhanku dan Tuhan ayahmu. Kau kelaporkan sama ayahku, lajulah. Kata masyitoh, lajulah, silakan laporkan. Akhirnya dilaporkanlah oleh anak Fir'aun. Dilaporkanlah. Berarti anaknya sama baik, sama baik. Akhirnya dilaporkanlah sama, dipanggil akhirnya. Masyitoh disuruh menghadap ke hadapan Fir'aun, raja Fir'aun. Datang, hei fulana, kata Fir'aun, apa benar kau punya Tuhan selain aku? Kata masyitoh, iya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Apa? Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Oh benar, kau punya Tuhan selain aku? Iya, Allah Tuhan aku. Sekali lagi aku tanya, kau punya Tuhan selain aku? Punya, Allah. Tuhanku dan Tuhan kita adalah Allah. Nah, langsung marah Fir'aun, ngaku Tuhan, ada yang nak nyamai pula. Marah Fir'aun, akhirnya nyuruh anak buahnya, siapkan kuali besar, isi banyu, panasi. Sudah suruh panasnya. Pas sudah ngodok banyu itu, wah mendidih banyu itu. Kata Fir'aun, masyitoh, apakah kau masih tetap dengan keyakinan kau bahwa Tuhan kau itu adalah Allah? Iya, Tuhan aku adalah Allah. Aku lemparkan kau dengan keluarga kau dan anak-anak kau, aku lemparkan ke dalam air yang mendidih itu. Tetap keyakinan aku, tetap Allah adalah Tuhanku. Nah, sudah dilemparkanlah dari mulai lakinya, dilemparkan situ. Masih iya, anaknya dari yang besar 3 kalau salah anaknya, dari yang besar masih itu iya, dilempar ke yang kedua, yang terakhir ini bayi masih kecil. Nah sempat goyah masih itu. Oh dah, makanya wong tua itu kalau sama anak itu apa baik, kalau sudah nyengok anak itu, anak susah, anak sakit, melak susah wong tuanya, bapak ibunya melak susah. Nah, ini pas nengok itu goyah, mulai goyah nih. Akhirnya dengan izin Allah Ta'ala anaknya diizinkan ngomong, wahai ibu, jangan goyah.
tetaplah dengan pendirianmu, dengan keimananmu, jangan takut, biarkanlah. Akhirnya balik lagi, nambah yakin lagi, nambah kuat lagi, akhirnya udah dilemparkanlah Mas Ito beserta anaknya ke dalam kuali itu yang mendidih itu. Tapi sebelum itu Mas Ito ngomong, lajulah waktu nak dikata kaki, aku lemparkan kamu, lajulah. Pesan aku kata Mas Ito, pesan aku sih kok, kaki tulang-tulangnya kami kumpulkan jadi sih kok kuburkan. Nah, itu kata Fir'aun, itu tanggung jawab kami. Aduh bahaya juga udah tahunya masih tanggung jawab, katanya tanggung jawab kami itu. Tapi benar akhirnya kan dikuburkan, sehingga akhirnya kuburan inilah yang mengeluarkan bau yang sangat wangi dilewati oleh Nabi Muhammad SAW. Nah itu diantara keistimewaan. Belum lagi kejadian-kejadian lain. Makanya kan alladzi barakna haulahu tadi itu, ini Allah Ta'ala katanya kami berikan keberkahan di sekitarnya. Allah tampakkan sekarang di perjalanan Isra ini, Allah tampakkan nih dari mulai tempat-tempat mulia tadi itu, Nabi sholat, lalu di tempat masjid itu, belum lagi yang lain-lain. Katanya disebutkan bahwa Nabi melewati ketika Nabi berjalan, Nabi melewati satu nenek-nenek tua di pinggir, di bagian pinggir. Siapa ini? Jibril, kata Nabi ngomong sama mereka. Jibril, jalan Muhammad, tidak usah dipeduli, jalan, terus jalan kita. Jalanlah Nabi. Tidak jauh dari situ ketemu lagi sama kakek-kakek tua. Kakek-kakek tua, manggil, halo ya Muhammad, mampir dulu Muhammad, stop dulu Muhammad. Kata malaikat Jibril, jalan Muhammad, jalan, jangan ditoleh. Akhirnya terus berjalan, bertemu dengan sekelompok kaum, sekelompok umat yang berseru, assalamu alayka ya awal, assalamu alayka ya akhir, assalamu alayka ya hasyir. Ini terus disuruh jalan oleh malaikat Jibril. Nabi jawab, untuk yang assalamu alayka nih, Nabi Muhammad menjawab. Ya, itu maksudnya assalamu alayka ya awal, yaitu adalah salam kepadamu wahai yang pertama. Pertama apa? Pertama kali diciptakan. Nabi kan pertama kali diciptakan. Cahaya Nabi itu diciptakan sebelum alam semesta. Alam semesta ini diciptakan karena Nabi Muhammad. Jadi nur cahaya Nabi Muhammad itu diciptakan sebelum diciptakannya alam semesta. Sudah ada dulu. Sudah ada. Lalu tadi katanya awal juga orang yang pertama masuk surga. Orang pertama yang masuk surga. Dan pertama kali yang mendapatkan syafaat dan yang memberikan syafaat. Akhir, yaitu apa akhir? Nabi yang terakhir diutus. Hasyir, yang nanti katanya paling terdepan di padang mahsyar. Nabi ini adalah Nabi yang terdepan di padang mahsyar. Kita mungkin sering dengar cerita sudah, bahwa katanya umat-umat Nabi terdahulu, mereka datang. Umat Nabi Adam mendatangi Nabi Adam minta syafaat. Kita ni manusia ni pas hidup telah sombong. Tapi kaget pas sudah meninggal mencari tempat bergentol. Tempat bergantung. Siapa yang bisa nolong kita? Di dunia ini kita mau seakan dunia ini hanya milikku. Hanya milikku. Nak kata bukan punya kau ini, punya aku. Hebatlah, akulah yang paling hebat. Akulah yang paling ini. Akulah, tapi pas lah mati ketika itu baru cari gentolan, baru dari tempat bergantung. Akhirnya mereka datang ke Nabi Adam. Nabi Adam ngomong, aku tidak bisa memberikan syafaat. Datanglah ke Nuh. Datanglah mereka akhirnya berbondong-bondong berbarengan dengan umat Nabi Nuh. Sama minta syafaat. Nabi Nuh ngomong tidak bisa.
datanglah ke Ibrahim, kata Nabi Nuh. Datanglah umat Nabi Adam, Nabi Nuh datang ke hadapan Nabi Ibrahim bersama umat Nabi Ibrahim. Sama Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Datang ke Nabi Isa. Datanglah mereka berbondong-bondong ke Nabi Isa menghadap minta syafaat. Nabi Isa tidak bisa. Aku tidak bisa memberikan syafaat, katanya. Kalian mintalah kepada Muhammad. Oh, Nabi Muhammad datang, mereka datang ke Nabi Muhammad. Sudah. Nabi Muhammad kan memang katanya isfa tu syafa. Allah Ta'ala nak minta kepada Muhammad, mintalah syafaat, maka akan dikabulkan syafaatmu itu. Maka akhirnya ketika kumpul sama Nabi, dari umat Nabi Adam sampai Nabi Isa datang minta syafaat, semuanya disyafaati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali yang memberikan syafaat. Pertama kali yang memberikan syafaat. Tadi Nabi yang terakhir. Itu Nabi posisinya terdepan. Posisinya terdepan. Maka ketika diucapkan salam, Nabi diperintah oleh malaikat Jibril, Muhammad jawab salam mereka. Dijawab sama Nabi, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Itu. Lalu di perjalanan itu juga Nabi ditampakkan dengan beberapa peristiwa yang sebenarnya menyedihkan buat Nabi. Menyedihkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ketika berjalan itu Nabi ditampakkan dengan sekelompok kaum yang memukul, memecahkan kepalanya dengan batu. Sampai pecah, hancur lebur bahasa kita ni. Hancur, balik lagi kepalanya, digepuknya lagi. Sampai hancur, balik lagi kepalanya, digepuknya lagi. Melihat itu Nabi nanya, apa? Siapa mereka Jibril? Apa yang mereka gawekan? Apa sebabnya? Kata malaikat Jibril, mereka ini Muhammad, orang-orang yang katanya apa? Berat melaksanakan sholat fardu. Berat melaksanakan sholat fardu. Ini nih hukuman yang akan mereka rasakan. Itu digambarkan Nabi, dan nanti bakal mereka kerjakan kapan mereka sudah masuk neraka kaki. Akan memecahkan kepala dewe, balik pecahkan lagi. Itu gawinya di neraka kaki. Diberikan contoh kepada Nabi. Makanya Nabi selalu berpesan sama kita, jangan sampai meninggalkan sholat. Karena Nabi sudah menyaksikan kita enteng-enteng meninggalkan sholat. Kenapa? Tidak pernah nyingoknya. Mungkin bolehlah kali-kali ada yang bisa ya. Sekarang kan bisa kalau dibuat contoh ya. Mungkin dengan dibuat apa, sejenis kartun apa tidak tahu. Macak galau sekarang kan main editan, mungkin digambar kecap gambarkan wong mecahkan kepala itu sampai hancur, timbul pecah lagi kepalanya. Biar jadi ini gambaran, oh cak ini ya Allah alangkah sakitnya. Kita melihat itu Nabi sampai tidak tega. Sudah akhirnya melanjutkan lagi Nabi perjalanan. Nah, di antara lagi katanya ketika itu Nabi ditampakkan dengan sekelompok orang kaum yang makan duri kering sama buah-buahan dari pohon yang bau, tidak bau, pohon-pohon yang nggak bau. Sudah itu makan dari batu yang dipanaskan, batu yang kalau kita ada apa namanya batu dipanaskan, kayak batu arang itulah. Mereka makan. Melihat itu kan, oh aneh nih. Makan nih duri kering, makan nih buah dari pohon yang bau, makan apa tadi itu batu yang habis dipanggang. Nabi ngomong, siapa mereka wahai Jibril? Jawab Nabi katanya, mereka ini Muhammad yang nanda mengeluarkan zakat. Yang nanda, yang tidak mau mengeluarkan kewajiban mereka berupa zakat. Itu yang bakal mereka rasakan. Ketika mereka masuk neraka, itu yang bakal mereka gawe ke. Wah, berat. Banyak lagi penampakan yang ditampakkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika itu. Sampai akhirnya Nabi sampai ke Baitul Maqdis.
Nah, banyak gambar-gambar lain sampai Nabi ke Baitul Maqdis. Sampai di Baitul Maqdis, malaikat Jibril cerita, Muhammad, ya, tahu tak siapa yang tadi itu? Nenek tua tadi siapa? Nenek tua tadi, ya, ada kakek tua tadi siapa? Nenek tua itulah katanya gambaran dunia. Dunia ini lah tua. Seumuran itulah. Terus kakek tadi siapa kakek? Kakek tadi iblis. Iblis yang pura-pura manggil Nabi. Makanya kalau Nabi menoleh, Nabi akhirnya kita bakal melok iblis. Terus siapa tiga kok yang mengucapkan salam tadi? Assalamualaikum ya awal, assalamualaikum ya akhir, assalamualaikum ya hasyir. Siapa itu? Yang pertama katanya Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Musa, yang ketiga Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Makanya disuruh menjawab salam ketiga-tiganya. Nah, itulah sampai di Baitul Maqdis, sampai kan seperti cerita yang ma'ruf, Nabi disadarkan dengan tiga wadah yang berisi, ada yang mengatakan 2 wadah, ada yang mengatakan 3. 1 isinya khamar, 2 isinya air, 3 isinya susu. Dan Nabi memilih meminum susu. Tidak minum susu. Nah, kata malaikat Jibril, kata Muhammad, pilihan engkau yang benar. Tidak. Dan katanya umatmu nanti adalah termasuk umat yang suci. Coba kalau tadi engkau pilih khamar, maka umatmu akan tersesat. Kalau engkau pilih air, maka umatmu akan tenggelam. Yang pasti tenggelam dalam kehancuran. Nah, sama dengan kesesatan. Sampailah akhirnya Nabi bertemu dengan para nabi dan rasul di situ. Tapi ada cerita juga yang antik yang kita pernah dengar dari Habib Salim Syatiri. Kata Habib Salim, Baitul Maqdis itu masjid kan? Masjidil Aqsa itu masjid. Sama, ada pintu. Dan pintu itu sama seperti kita. Pintunya pakai kunci juga. Gembok mungkin model lama. Ya, dikunci dengan kunci model lama. Subhanallah, pada malam hari itu, ya, yang biasa ngunci pintu itu lupa ngunci atas izin Allah Ta'ala, lupa ngunci, sehingga akhirnya ketika Nabi datang bersama rombongan, Nabi masuk melalui pintu. Karena kan kalau kita pikir-pikir sekarang, pacak kan kita masuk pelatarannya, pacak ya turun buruk di pelatarannya, tidak sama seperti kita ada lapangan, helikopter turun di lapangan itu. Ini tidak, Nabi diajarkan masuk dari pintu. Tidak, mengajarkan adab dan kesopanan juga, masuk dari pintu. Akhirnya masuk, bertemulah dengan para nabi dan rasul di situ. Dan Nabi diminta untuk mengimami mereka sholat 2 rakaat. Setelah itu katanya mereka para nabi itu, nabi-nabi yang terutama nabi-nabi ulul azmi, disuruh memberikan khutbah. Ada catatan, ada buku yang menceritakan tentang khutbah. Nabi ini menyampaikan khutbah singkat mereka. Baru terakhir Nabi Muhammad, lalu lanjut dengan peristiwa Mi'raj. Waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Mungkin itu sedikit cerita tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Insyaallah ya, dengan mendengar cerita itu menjadikan keimanan kita semakin kuat, semakin teguh. Apalagi kan di akhir zamannya kita ini keimanan kita ini memang lagi diuji. Lagi diuji nih. Baca ombak kadang-kadang naik turun. Memang iman kita naik turun. Tapi jangan sampai hilang. Wal iyadzubillah. Maka kita banyak berdoa, minta diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Karena kan kalau dalam hadis arba'in, kan dalam hadis arba'in ada orang yang hidupnya dalam masa hidupnya iman, tapi wal iyadzubillah di akhir umur meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Dan begitu juga sebaliknya, ada orang yang hidupnya dalam keadaan yang tidak beriman, tapi di akhir umur dapat hidayah dari Allah Ta'ala, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Makanya kita minta banyak-banyak berdoa, minta meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan kalau bisa kan setiap doa sholat terutama,
apalagi ketika bangun malam, ya, qiyamul lail itu, tahajud, jangan lupa untuk berdoa. Kan tempat-tempat mustajab, berdoalah, minta, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan husnul khatimah, wafatkan aku dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang terpenting. Dan jangan lupa juga doakan keluarga kita. Mungkin pentingkan diri kita, kita yang takut kenapa? Generasi setelah kita, cak mana anak kita, cak mana cucu-cucunya kita. Nah, itu yang kita takutkan, ya. Godaan semakin mendekati akhir zaman, ya, semakin mendekati akhir zaman, semakin mendekati kiamat, semakin serem. Kita kan sedih kalau kita meninggal, nyingok, ya Allah, kita kan meninggal nyingok apa yang digawikan oleh keturunannya, anaknya, cucunya, sedih mereka. Nak melarang tak bisa, nak melarang tak bisa, kecuali mereka orang yang mulia diingatkan, diingatkan dalam mimpi, ya, gawe salah, tobat akhirnya, dan lain sebagainya. Mungkin ini baik. Mohon maaf kalau kepanjangan, mohon maaf juga kalau ada kata-kata yang salah. Kepada Allah Al-Faqir mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.